Ada yang memang melakukan perang itu karena minyak, karena emas, karena kekayaan. Anggaplah sekarang Bush melakukan penyerangan terhadap Irak, terhadap Iran. Kita kan katakan, oh ini perang salib modern nih, enggak, Islam lawan Katolik, Islam lawan Kristen. Orang-orang Barat itu justru tidak ada Katolik lagi, tidak ada Protestan lagi itu. Orang ateis semua itu. Tuhannya duit. Satu lagi, perempuan dan anak-anak yang menjadi tawanan perang itu bukan rakyat sipil. Berbeda dengan Mongol kalau perang ya, masuk dia ke sebuah kota, mau sipil, mau ikut perang, semuanya kena. Contoh, saya jual kepada kamu sapi ini, kepala dan badan depannya kecuali 2 kaki belakangnya, itu tidak boleh. Tapi menjual separuh sapi boleh. Saya jual separuh sapi ini kepada kamu, itu boleh. Paham bedanya ya? Yang satu muayyan ya, saya jual kepala dan bagian badan depan sapi kepada kamu kecuali 2 kaki belakangnya, itu tidak sah. Kenapa? Karena andai kita dispute mau membagi, maka sapi itu pasti mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nawina ta'lama wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi tiga'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlimpah pula untuk keluarga dan para sahabat serta siapapun yang mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Kita lanjutkan kajian kita, kaidah yang ke-17. Oh, 3 kaidah lagi katam ya. Kaidah yang ke-17. Al-qa'idatu sabi'ata asyrata. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Alhamlu hal yu'ta hukmal ma'lumi awil majhuli. Hukma ini jadi maf'ul kedua, makanya dia tetap mansub ya. Hal yu'ta itu naibul fa'ilnya huwa, kembali kepada alhamlu. Nah, hukma itu menjadi maf'ul yang kedua, maka dia tetap mansub. Jadi kehamilan. Alhamlu, kehamilan. Hal, apakah yu'ta, diberi hukmal ma'lum, hukum seolah-olah dia diketahui, awil majhul, atau seolah dia icak-icak tidak tahu aja kita. Pura-pura tidak tahu saja kita dengan adanya kehamilan. Karena nyatanya memang kehamilan itu dibilang ada, dia belum ada di dunia manusia. Dia adanya di alam rahim. Kan beda alam tuh. Tapi kalau dibilang tidak ada, ya, perutnya besar gitu. Jadi di sini ada khilaf ya, fihi khilafun wa tarjihu mukhtalifun fil furu'. Padanya ada khilaf, wa tarjih, dan yang kuat mukhtalif, berbeda fil furu', pada furu', pada cabang-cabang masalah. Faminha bai'ul hamili illa hamlaha fihi qawlani azharuhuma la yasihhu bina'an ala annahu majhulun wastithna'ul majhuli minal ma'lumi yusayyirul kulla majhulan. Tadi antaranya menjual ternak hamil atau budak yang sedang hamil, atau ternak yang sedang hamil. Illa hamlaha, kecuali yang dikandungnya, Jadi saya jual kepada engkau sapi bunting ini kecuali anak di dalam perutnya. Dengan kata lain berarti kalau anaknya lahir nanti dikembalikan, kan seperti itu berarti akadnya. Ya, yang dijual cuma induknya, anaknya tidak dijual. Ya, sah enggak tuh jual beli seperti itu? Fihi qaulani, ada 2 pendapat. Kalau yang mengatakan sah, berarti anaknya nanti kalau lahir kembalikan ya enggak? Tapi kalau yang mengatakan tidak sah, ini alasannya. Azharuhuma, yang paling zahir, yang paling kuat, la yasih, tidak sah. Lihat alasannya ya. Binaan ala annahu majhulun. Berdasarkan, binaan berlandaskan ala annahu, atas bahwa dia majhul, tidak diketahui. Kehamilan itu majhul, tidak diketahui. Wastithna'ul majhuli minal ma'lumi, dan mengecualikan sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak jelas, dikecualikan minal ma'lum, dari sesuatu yang jelas. Induk sapinya jelas, kehamilannya kan tidak jelas tuh. Mengecualikan sesuatu yang tidak jelas dari sesuatu yang jelas,
Yusayyirul kulla majhulan. Yusayyiru menjadikan seluruhnya majhul. Yusayyirul kulla majhul. Dan salah satu syarat objek jual beli adalah maklum, diketahui jelas. Ya, yang dikecualikan ini apa nih? Kehamilannya. Ya, kehamilan itu entah ada entah enggak. Itu permasalahan juga tuh. Bisa jadi ada kondisi, saya dulu pernah baca ya. Tapi ini ilmiah juga. Ada hewan itu satu kandang, yang satu hamil, yang satu merasa hamil. Itu petugas kebun binatang dulu tuh. Jadi singa laut kalau nggak salah, singa laut. Yang satu hamil, yang satu lagi nggak hamil tapi badannya sama-sama besar. Dicek di USG nggak ada anaknya. Kenapa dia bisa besar juga? Merasa hamil gitu. Ada yang seperti itu hewannya, nak. Ya, merasa hamil. Jadi itu ya, mengecualikan sesuatu yang tidak jelas dari sesuatu yang jelas, menjadikan seluruhnya menjadi tidak jelas jadinya semua. Ya, barangnya memang jelas, induk sapi. Tapi kita potong dari induk sapi itu sesuatu yang tidak jelas. Ya, kalaupun kita mengecualikan sesuatu yang jelas, tidak boleh juga ya. Contoh, saya jual kepada kamu sapi ini, kepala dan badan depannya kecuali 2 kaki belakangnya, itu tidak boleh. Tapi menjual separuh sapi boleh. Saya jual separuh sapi ini kepada kamu, itu boleh. Paham bedanya ya? Yang satu muayyan ya, saya jual kepala dan bagian badan depan sapi kepada kamu kecuali 2 kaki belakangnya, itu tidak sah. Kenapa? Karena andai kita dispute mau membagi, maka sapi itu pasti mati. Atau menjual pedang ya, saya jual tangkai pedangnya aja Ustaz. Pedangnya tetap punya saya. Itu kan tidak boleh juga. Karena kalau misalkan dipisahkan pedang dengan tangkainya, barang itu jadi tidak ada gunanya. Atau jual baju, saya jual lengan baju kepada kamu, itu juga tidak boleh. Karena dengan membuka baju dari lengannya membuat baju itu menjadi tidak berguna, bukan sekedar tidak sempurna, tidak berguna jadinya baju itu. Ya, pedang juga seperti itu. Tapi kalau alasannya tidak jelas, tapi kalau misalkan ini udah besar tuh, kemudian juga dilihat dari di USG, udah di USG bahkan kebiasaan juga bisa dilahirkan. Ya. Hanya sempurna juga dari sebelum-sebelumnya. Berarti kan jelas. Ya. Enggak. Kenapa? Kaidah lain. At-tabi'u tabi'. At-tabi'u tabi'u. Anak ngikut pada induk. Kalau induk dijual maka anak juga ikut. Susu sebenarnya nak susu misalkan. Saya jual kepada kamu kambing ini kecuali susunya. Ya, tabi'u tabi'. Susu itu ngikut. Tapi kalau melebihkan harga karena boleh. Boleh. Ya, itu masalah kesesuaian harga boleh kan. Lanjut. Wa minha bai'ul hamili bihurrin. Wah, ini ya. Menjual budak hamil dengan orang merdeka. Maksudnya apa? Budak perempuan ini hamil, bapaknya orang merdeka. Anak perempuan budak ini jadi merdeka atau budak? Jadi budak. Hah? Anu yang menghamilnya orang merdeka. Paham? Budak itu istri orang merdeka. Ya. Gimana kira-kira? Ya, istrinya budak, suaminya Ya. merdeka. Kan boleh ya? Menikahi budak kan boleh. Kalau ya istilahnya walaupun makruh ya. Wala amatu mu'minatun khairum min, ya itu kan dalil menunjukkan bahwasanya menikahi budak itu boleh, walaupun afdalnya menikahi wanita merdeka bagi orang merdeka kan. Tapi daripada menikahi perempuan musyrik lebih baik menikahi budak. Nah kan itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada perempuan budak hamil, yang menghamilinya orang merdeka. Nah, ini pembahasan. Ya. Bai'ul hamili bihurrin wa fihi wajhani. Nah, di dalamnya terdapat 2 pandangan, 2 sudut pandang. Sekarang kalau misalkan perempuan budak itu yakin pasti sudah melahirkan si anak, maka si budak perempuan itu menjadi ummul walad ya. Perempuan itu menjadi ummul walad, maka dia akan merdeka ketika tuannya mati. Kenapa boleh perempuan ini merdeka saat tuannya mati? Karena ada yang akan menafkahinya. Siapa yang akan menafkahinya? Anaknya tadi. Ya kan?
Jadi kalau perempuan ini tidak ada punya anak, kan tidak merdeka dia dengan kematian tuannya. Ya. Ya kita karena memang tidak familiar dengan perbudakan sekarang. Ya saya pun kadang-kadang ragu-ragu juga nih mau ngomong budak ini lebih mirip orang merdeka atau lebih mirip hewan kan. Ini juga banyak kita lihat ya, sebenarnya kasus Israel dengan Palestina sekarang itu bukan cuma konflik Palestina yang perlu kita pertimbangkan juga, namun juga Islamophobia yang bangkit. Islamophobia yang juga bangkit itu perlu juga kita pertimbangkan. Kenapa? Karena ya banyak juga orang-orang sekarang yang membuka-buka dalil-dalil tapi separuh-separuh. Ya seperti masalah perempuan-perempuan yang ditawan, yang menjadi tawanan perang oleh orang Islam, maka orang Islam boleh memperkosanya. Bahasanya seperti itu. Kalau bahasa kita kan perempuan yang ditawan, yang menjadi tawanan perang, dan anak-anak yang menjadi tawanan perang menjadi budak, dan budak boleh digauli, bukan karena dia tawanan perang. Karena dia budak, dibagi dulu. Tidak asal-asal langsung digauli, kan itu secara fikihnya seperti itu kan. Kalau terjadi penggaulan sebelum itu dibagi, itu kan syubhat jadinya. Syubhat. Ya, dibilang zina enggak juga. Ya, tapi tetap salah itu. Ya, tetap salah. Ya, ketika syariat barangkali di awal-awal mungkin pernah terjadi wallahu a'lam. Satu lagi, perempuan dan anak-anak yang menjadi tawanan perang itu bukan rakyat sipil. Berbeda dengan Mongol kalau perang ya. Masuk dia ke sebuah kota, mau sipil, mau ikut perang, semuanya kena. Beda dengan Troy, dengan Spartan ya. Ya, mau dia sipil, mau dia ikut perang atau tidak, ya kena semua perempuan dan anak-anak itu. Ya, Amerika pergi menjajah ke sini situ segala macam, semuanya kena. Dalam Islam enggak. Cuma perempuan dan anak-anak yang ikut perang saja yang jadi tawanan. Kalau yang sipil di rumah ya sudah. Dihormat. Yes. Walaupun anjingnya cuma untuk masak. Betul. Itu dianggap tentara. Ya. Jadi termasuk yang ditawan Hamas sekarang. Iya, kan tentara kan? Tentara kan? Iya, tentara ya kena. Iya. Tentaranya kena. Jadi mungkin yang dijago itu yang nenek 60 tahun itu Dijago apa tuh? Dipelihara maksudnya dia tawanan, cuma tidak dilakukan model tentara. Allah alam. Iya, tapi itulah ya. Kalau misalkan dia punya ide, ya kena juga kan. Kan ada orang-orang tua mungkin tidak ikut perang, tapi dia punya ide, nah, yang membantu dengan bentuk apapun bantuan untuk lawan, itu tetap jadi tawanan perang lah. Ya. Atau menyembunyikan tentara dalam rumahnya bisa jadi. Nah bisa jadi. Ikut iya bisa jadi. Ya kecuali ada paksaan ya. Kecuali ada paksaan. Pokoknya yang terlibat dalam perang itu jadi tawanan perang. Ah ini kan orang tidak tahu. Bahkan orang Islam sendiri banyak tidak tahu ini tawanan perang itu siapa. Yang jadi tawanan perang itu apa? Memang muqatil yang ikut berperang. Muqatil ya nak. Kafir harbi. Ya kalau dia di rumah dia udah itu sipil. Itu dihormati itu. Ya masuk kita ke negeri mereka udah kamu di rumah silahkan tafadhol. Ya, ini orang Islam aja enggak tahu sehingga sekarang propaganda yang ada di Eropa seperti itu. Islam agama damai, tapi lihat nih Islam kalau menerima tawanan perang maka dia akan diperkosa, maka dia akan ini. Kemudian disandingkan dengan video-video yang katanya orang-orang Hamas membunuh anak-anak. Kita enggak tahu ya keaslian video kan wallahu a'lam. Bisa jadi itu alat propaganda lagi oleh orang-orang Yahudi. Bisa jadi itu tentara Yahudi justru yang membunuh kemudian diganti labelnya. Ya kan banyak video-video nggak bisa kita percaya. Ada mengatakan ini tentara Bashar al-Assad mengubur pejuang mujahidin sampai kepala seperti itu. Kemudian disuruh mengakui Assad sebagai Tuhan. Entah itu enggak. Ayo, sebodoh itukah tentara kan? Itulah. Ya. Sebodoh-bodoh tentara sekarang tidak akan ada yang mau mengakui presidennya sebagai Tuhan. Sebodoh-bodoh tentara, enak. Ya kita, mohon maaf ya, kita ini selalu menganggap semua peperangan itu holy war, peperangan suci. Betul peperangan suci, tapi maksud peperangan suci yang kita maksud di sini adalah tidak semua tentang agama. Ada yang memang melakukan perang itu karena minyak, karena emas, karena kekayaan. Anggaplah sekarang Bush melakukan penyerangan terhadap Irak, terhadap Iran. Kita kan katakan, oh ini perang salib modern nih, enggak? Islam lawan Katolik, Islam lawan Kristen. Orang-orang
Barat itu justru tidak ada Katolik lagi, tidak ada Protestan lagi itu. Orang ateis semua tuh. Tuhannya duit. Tuhannya duit. Ya. Betul. Iya. Tuhannya duit, Tuhannya minyak, bukan tentang agama. Ini juga Israel, wallahu a'lam. Yang paham konsep perjanjian ya tanah yang dijanjikan itu berapa persen sih dari orang-orang Israel? Ya, Zionis ya. Mungkin Zionis itu mungkin ya paham gitu ya. Karena Netanyahu dulu saya dengar memang dalam forumnya itu dia buka kitab perjanjian lamanya itu. Rajin juga dia baca tuh ya. Tapi yang lain-lain wallahu a'lam kan. Saya memang otaknya cuma mencari ini aja. Cuan, cari duit. Tapi apapun itu, kita sebagai orang Islam harus paham juga. Ya, agar kalau ada orang bilang Islam itu agama teroris ya, kenapa teroris? Islam itu kejam. Ya, makanya penjelasan seperti Gus Baha itu kan luar biasa. Gimana Gus Baha menjelaskan ghanimah? Ada orang datang ke rumah kamu merampok. Kemudian kamu bisa melumpuhkan perampok itu, kamu ambil parangnya, kamu ambil senjatanya. Ketika perampok itu bilang ampun, saya menyerah. Kira-kira senjata yang dia pakai untuk merampok rumah kamu itu kamu kembalikan ke dia atau kamu ambil gitu. Kata Gus Baha kan. Kalau kamu kembalikan lagi kepada perampok, kamu goblok. Ya, akan dipakai lagi untuk nyerang kita. Tapi kalau kita simpan, itu ghanimah. Ya, itu tindakan preventif kita. Menyerah silakan. Ya, senjata dulu cuti dulu, harta dulu cuti dulu. Dan tawanan perang juga diambil. Kalau enggak ditawan, dia balik lagi nyerang kita. Sama pasukan. Kalau laki-laki ada pilihan. Kan kita sudah bahas di fikih, apakah ditebus dengan dikembalikan dengan tebusan, apakah dikembalikan tanpa tebusan, apakah dibunuh. Nah, itu contoh-contoh. Ya. Berarti memang kalau pembebasan suatu daerah itu berbicara tentang perang Islam kafir. Ya. Orang kafir kan ada istilahnya tidak ada filter lah. Ya, tidak ada filter. Betul. Jadi kalau menaklukkan suatu daerah setelah ditaklukkan, bukan berarti seluruh yang penghuni di situ jadi budak saja. Oh, enggak jadi budak semua. Ya, dihormati hak. Ya seperti Muaz bin Jabal. Sorry. Amr bin As masuk ke Mesir, tetap orang Mesir. Koptik tetap Koptik. Kristen tetap Kristen, silahkan. Enggak jadi budak, tetap orang merdeka ya. Kemungkinan jadi budak dalam perang memang yang ikut perang. Ya, yang jadi ghanimah cuma yang dibawa saat perang. Atau orang yang diam di negara. Enggak jadi ghanimah. Ya, ini perlu ya. Istilahnya ya boleh jadi mohon maaf boleh jadi tentara ISIS juga enggak paham ketika berperang. Mana tahu kita. Allah. Astagfirullah. Tidak dipeti-patui itu ya, mati ghanimah. Kan kacau tuh. Ya, karena dimiliki oleh orang kafir itu katanya. Rampok itu looting. Kalau di ada pengadilan Islam pastinya kan dihukum. Kenapa? Ya, Islam tetap menghormati nyawa, Islam tetap menghormati harta, ya nak. Harta yang tidak dihormati itu harta orang murtad. Itu ya. Ya, orang murtad itu statusnya sama seperti kafir harbi ya. Ya tapi itulah. Ini fikih jihad ini harus dipelajari benar-benar. Jangan semangat jihad aja punya tapi ilmu enggak ada, jadinya seperti itu. Ya. Apa beda kita dengan orang Mongol jadinya kalau seperti itu? Orang Mongol itu parah ya, parahnya. Jadi mereka ingin menyerang tembok Cina, kan tidak semua rakyat Cina itu hidup di dalam tembok. Tidak semua rakyat Cina hidup di balik tembok. Ada yang di sebalik tembok itu juga daerah Cina. Ketika mereka taklukkan daerah itu, penduduk itu dijadikan budak semua. Kemudian direbus, dipotong, diabuihnya untuk membuat aspal, membuat minyak, untuk melumuri istilahnya ketapel api itu. Diabuih sampai kental ya. Kan dulu enggak ada tambang minyak, susah dulu ya nak. Jadi orang membuat minyak itu dari apa dulu? Dari manusia, seperti dari darah. Ya kalau direbus terus kan ya seperti gajebo kan. Itu sadis. Jadi dijadikan budak, benar-benar budak seperti itu. Dibunuh kemudian ya seolah-olah dianggap seperti tentara. Padahal kan tidak seperti itu. Kalau Islam enggak. Ya, kalau dia sipil ya sudah, sipil. Kita hormati hak-hak mereka. Makanya Islam itu disebut futuhat, bukan ya.
Bukan imperialism, tapi conquerism. Ya, conquer ya. Al-Fatih itu kan conqueror, bukan imperator ya. Imperator itu penjajah. Ya, dia membebaskan, liberation. Ya, liberator. Sudah lebih parah kerajaan Mongol dulu. Iyalah. Makanya ini orang-orang sok-sok Islam parah. Mereka tidak pernah perang dan tidak pernah baca sejarah perang. Perang salib dulu coba baca. Gimana daerah-daerah yang dilalui tentara salib dari Italia kemudian sampai ke Yerusalem. Nah, diapakan daerah-daerah yang dilalui tentara salib? Ya. Semua waktu itu nggak ada video itu. Jadi kita harus sama-sama tahu dan ini juga perlu ya, istilahnya gelombang Islamophobia semakin naik juga sekarang. Karena ayat-ayat itu dikutip tidak komprehensif. Ayat yang ngutip bukan orang alim. Karena kenapa? Karena sekarang Al-Qur'an ini begitu gampang dilihat di sini. Atau dia tanya kepada orang Islam tapi orang Islamnya bukan alim. Atau kalaupun alim tapi alimnya alim khawarij ya. Nah, jadinya seperti itu. Naik Islamophobia sekarang. Jadi Islam religion of peace itu menjadi meme bagi orang, menjadi meme, jadi lelucon bagi orang-orang. Ya padahal sudah susah payah ya kita bangun citra baik Islam, Muhammad Salah, Ozil, Benzema, enak. Ini muslim semua. Ya. Tapi rusak kembali gara-gara itu tadi. Orang Islam yang tidak pandai, yang tidak tahu ya. Menukil ataupun menjelaskan ayat secara komprehensif atau mungkin yang memang tukang tonton ini yang suka memotong-motong kajian wallahu alam. Itu tidak boleh. Makanya Al-Qur'an itu hidayah ya, hudan lil muttaqin, bukan bagi semua orang Al-Qur'an itu jadi hidayah. Para ulama katakan Al-Qur'an dan hadis itu bagi ulama menjadi hidayah, menjadi petunjuk, tapi bagi orang awam justru menjadi racun. Jadi racun jadinya. Ya, ayat jihad dipotong-potong. Umirtu an uqatilan nas. Ya nah. Bahaya tuh ayat seperti itu. Nah, lanjut. Bai'ul hamil bi hurrin wa fihi wajhani asahhuhuma al-butlanu. Yang paling sahih adalah batal. Menjual budak yang hamil dan bapaknya ini merdeka ya, yang paling sahih adalah batal li'annahu mustathna syar'an. Karena anak yang dikandung oleh wanita budak tadi mustathna, dikecualikan secara syarak. Tidak boleh dijual. Ibunya boleh dijual betul karena ibunya budak. Anaknya boleh dijual enggak? Tidak boleh. Kenapa anaknya tidak boleh dijual? Karena anaknya merdeka, ngikut kepada bapaknya. Ya, jadi secara syarak anak tidak boleh dijual. Secara syarak ibunya boleh dijual. Jadi mustathna syar'an wa huwa majhul. Dan dia anak yang dikandung itu majhul, tidak diketahui. Islam membedakan anak. Ya. Memisahkan ibu dan anak kan juga tidak boleh ya. Wa minha, dan diantaranya law qala bi'tukal jariyata aw dabbata wa hamlaha aw bihamliha aw ma'a hamliha wa fihi wajhani al asahu al butlanu aidan lima taqaddama. Ini lebih lucu lagi nih. Kalau berkata dia, saya jual bi'tuka, saya jual kepada engkau al jariyata, budak perempuan, awid dabbata atau ternak, saya jual kepada engkau budak perempuan atau ternak, wahamlaha, dan kandungannya, au bihamliha, atau dengan kandungannya, dan kandungannya atau dengan kandungannya, au ma'ahamliha, atau bersama kandungannya, atau bersama kandungannya. Wa fihi wajhani. Nah, dalam kasus ini ada dua pendapat. Al-asahu al-butlan. Yang paling sahih batal, tidak sah juga. Lima taqaddama. Aidan itu juga lima taqaddama, lima karena pembahasan taqaddama. Karena alasan sebelumnya. Maksudnya apa? Hamil itu tidak jelas. Kehamilan dianggap tidak jelas. Saya jual kambing ini beserta kandungannya. Entah ya kambing itu hamil atau tidak. Anggaplah budak perempuan sekarang hamil. Barangkali bisa di USG. Ya, tapi kalau kambing hamil, ya, saya jual kambing ini kepada kamu beserta kandungannya, tidak sah. Sebab belum tentu dia hamil. Majhul. Kalaupun jelas dia hamil, belum tentu dia hamilnya cuma satu kambing. Bisa jadi kembar. Tidak jelas. Maka jual saya jual kambing ini, dah selesai.
Ya, kalau saya jual kambing ini selesai, tuntas. Masalahnya dia sebut apa? Saya jual kambing ini bersama kandungannya. Sedangkan kandungan itu entah ada, entah tidak, entah tunggal, entah kembar. Nah ya, karena tidak jelas maka tidak sah. Nah tidak jelas makanya tak sah. Mungkin tujuannya menyebutkan bersama kandungannya agar lebih spesifik, lebih detail. Tapi justru penyebutan seperti itu yang membuat jual belinya tidak sah. Itu sama seperti orang sholat ya. Saya ngajak aku sholat zuhur bermakmum kepada Ustadz Ilham. Ternyata imamnya pada tua. Tidak jadi sah sholat. Ya. Nah, mending dia sebut sebagai makmum selesai. Ini dia spesifikkan. Yang tadi itu kalau berganti imamnya batal. Iya, kalau ditain itu kalau tukar imam di tengah batal jadinya. Misalkan awalnya memang Ustadz Ilham, ternyata batal wudhu Ustadz Ilham diganti imam. Berarti tidak sesuai niat dengan amal. Tidak jadi muqtarin. Tidak jadi muqtarin antara niat dengan amal. Lanjut. Itu sudah kita bahas dulu ya masalah niat. Niat ini yang paling panjang pembahasan dulu ya. Lau ba'aha bi syartin annaha hamilun. Kalau dia jual budak atau hewan tersebut bi syartin dengan syarat annaha hamil, bahwa dia hamil. Saya beli budak ini dengan syarat dia hamil, saya beli kambing ini dengan syarat dia hamil. Fa fihi qaulani, maka di dalamnya terdapat dua pendapat. Ahaduhuma al-butlan. Salah satunya adalah batal. Kenapa batal? Li'annahu syartun ma'aha syai'an majhulan. Li'annahu syarata ma'aha. Li'annahu karena dia syaratan mensyaratkan ma'aha bersama ternak tadi atau bersama budak tadi syai'an majhulan, sesuatu yang tidak jelas. Ya enggak? Saya beli kambing ini dengan syarat kambing ini hamil. Gimana kita mau tahu kambing ini hamil atau tidak? USG lah dulu, tespek bericil tidak bisa. Mahal USG kambing daripada rogo kambingnya enggak. Ya kita tidak tahu itu. Makanya tidak sah. Wa asahhuhuma, tapi yang paling sahih, wa asahhuhuma yang lebih sahih as-sihah, tetap sah. Binaan ala annahu ma'lum. Berdasarkan atas bahwa kehamilan itu maklum. Kehamilannya saja yang maklum. Isinya tidak tahu kita. Ya, karena di sini beda dengan yang tadi ya. Ini mensyaratkan kehamilan, bukan membeli kehamilan. Yang di atas membeli kehamilan tidak boleh. Yang ini mensyaratkan kehamilan. Istilahnya seolah-olah dia katakan yang penting dia hamil, mau anaknya nanti selamat lahir atau enggak selamat lahir, pokoknya dia hamil, dah selesai. Ya, dia cuma mensyaratkan kehamilan, bukan membeli kehamilan. Yang di atas tidak boleh. Kenapa? Karena menjadikan kehamilan sebagai objek akad. Yang ini boleh. Kenapa? Karena menjadikan kehamilan sebagai syarat. Ya, binaan ala annahu ma'lum, berdasarkan atas bahwasanya kehamilan itu maklum diketahui. Ya, li'anna syari'a aujabal hawamila fid diyati. Ya, karena syariat Allah, syariat itu Allah aujaba mewajibkan hawamil, hewan ternak yang hamil dalam diat. Sebenarnya diat ada detail kan? Kita sebutkan diat itu ada detail. 100 onta 40 hamil kan seperti itu, ada syarat seperti itu. Tidak seragam aja 100 onta semuanya. Ada yang hamil, ada yang tidak hamil, ada yang 2 tahun. Masalah diat. Berarti kalau misalkan syariat mensyaratkan, Allah mensyaratkan onta yang dijadikan diat itu mesti hamil, berarti syariat menyatakan kita bisa tahu hewan ini hamil atau tidak. Berarti maklum dia tuh. Kehamilan itu berarti maklum, isi perutnya yang kita tidak tahu. Tapi dia hamil atau tidak, kita tahu itu. Lanjut. Wa minha al-ijazatu lil hamli. Wal azharu kama qala al-Iraqi al-jawazu ala annahu ma'lumun. Wallahu a'lam. Al-ijazatu lil hamli. Kebolehan untuk hamil. Ijazah kebolehan untuk hamil. Ya, budak minta izin ke tuannya, bolehkah saya hamil? Mana tahu hamil. Itu perlu juga tuh ya. Budak perempuan misalkan diizinkan oleh tuannya menikah. Yang diizinkan oleh tuannya cuma hamilnya diizinkan enggak? Boleh. Hamilnya belum diizinkan. Terus gimana caranya? Belum. Ya. Minta izin dulu.
Ya, al-ijazatu lil hamli. Ijazah. Ijazah itu kebolehan. Kenapa ijazah itu disebut ijazah? Karena berarti guru memperbolehkan muridnya untuk menyampaikan ilmunya, itu ijazah. Ya, kamu sudah saya beri ijazah. Izin istilahnya ya, untuk mengajar. Wal azhar, dan yang paling zahir sebagaimana berkata Iraqi, al-jawazu boleh ala annahu maklum, bahwasanya atas dasar bahwa kehamilan itu maklum. Istilahnya kalau kita anggap kehamilan itu enggak tahu orang, ya kan mau hamil mau enggak, tuan kita enggak tahu, enggak perlu minta izin. Nah, sekarang kita anggap kehamilan itu bisa diketahui, makanya untuk hamil minta izin. Ya, ijazah ini penting juga ijazah ya. Ada beberapa orang yang ya istilahnya peduli agama udah tua, nih yang cerita kepada saya mahasiswa di Istaidah ya. Pas masuk pelajaran takhrij hadis. Masuk pelajaran takhrij hadis. Lama masuk kepala enggak tentu. Karena memang takhrij hadis tuh ya bagi orang belajar agama mau di pondok sebentar lah itu gampang aja takhrij hadis sebenarnya. Enggak. Lihat mu'jamu fahras, lihat hurufnya apa, lihat kata-katanya apa, nanti diketahui dari kutubul asyarah ya enggak. Bagi orang-orang yang memang enggak pernah, enggak tahu sama sekali ya itu berasuk kepala. Apalagi mungkin kapasitas otaknya mau sampai situ enggak enak. Ya, dikira gampang. Jarah takdil dia tahu itu. Karena dia kebanyakan orang kan gampang mengomentari orang lain. Jarah takdil kan ilmu mengomentari orang lain. Tapi ilmu takhrij ini ya susah. Itu yang banyak sekarang orang ngira gampang gitu kan. Ini juga yang ustaz-ustaz juga kan banyak. Ini juga pergerakan kita di Al-Hussam ini ya menggelitik beberapa buya-buya besar juga di Sumatera Barat. Kan ada 3 ketua MUI daerah yang gabung dengan kita. Ustaz Supri Rahmat, Ustaz Irdi Junaidi, Ustaz Asrat Chan. Ada beberapa buya-buya yang besar juga di Sumatera Barat ini merasa enggak tahu saya. Entah hasad, entah apa lah gitu kan. Ya, tapi menjadi perbincangan. Ini gerakan apa nih? Seolah kita gerakan sesat. Ustaz Supri Rahmat itu tegas saja. Di mana letak sesat kawan-kawan kita ini? Kan adik-adik kita juga tuh di Al-Azhar. Di mana letak sesatnya? Mereka ngaji kitab. Kalau ada kaji kitab mereka yang salah, sampaikan, dudukkan, diskusikan. Ya, atau ada poin ajaran mereka yang salah, diskusikan, dudukkan. Ya, enggak bisa kita, iya kebetulan Ustaz Supri iya duduk juga bersama ustaz-ustaz yang besar itu. Alhamdulillah beliau membela kita seperti itu kan. Ya, tapi kita, Si Junjung, ketua MUI Si Junjung ya. Itu kita kecewanya kadang-kadang itu lena, lah masalah orang-orang. Supri Rahmat. Hah? Ya, beliau kita minta sebagai Dewan Masyayikh ya. Iya, baru. Beliau mundur, sampai tahun dia tembok. Mundur. Kita kalau mau mencari ridhonya manusia. Iya, enggak. Kalau awam yang ini oke lah. Kalau Wahabi yang kayak gitu oke lah. Ini orang-orang ini katanya dia satu pemikiran dengan kita, satu manhaj dengan kita, tapi melihat kita bergerak, bikin dialog, bikin kajian, panik, kepanasan pula dia. Masuk petuanya nak. Yang kita masukkan petu yang bisa baca kitab kuning. Saya baca kitab kuning ya enggak bisa. Ya ada yang masuk kitab sih. Ya. Itulah hasad orang ustadz nih agak padiah loh. Ya. Kalau misalkan orang awam hasad kawak dia lain lah. Itulah kami di sekolah juga. Ada tips saya di sekolah kami berpikir sebelumnya disupport sama beliau kan mantap gitu kan mantap. Tapi justru dikritisi dihambat kan. Saya kami berpikir kok bisa ketua tim syariah ya turun support ya. Iya. Jadi penyakit
mungkin menjurus ke siapapun. Hasad. Ya, makanya kita perlu belajar tasawuf ya. Kita secara konsep kan tahu kita hasad itu enggak boleh, ini enggak boleh. Saya kalau awam hasad saya ngap ini ngapain lu ngap sini ngap ya mau gue tonjok lu ngap. Kalau awam kan enak digituin. Kalau ustadz kayak gitu gimana? Nah, pribadi Anda sempat merasakan itu sama itu kan orang-orang pilihan. Tapi sebetulnya mau berangkat sendiri 2 orang bisa. Iya. Tapi melihat ke depan gitu kan. Dan bagus juga misalkan berhubungan kumpulin. Satu sisi dalam hati kan takut disengih kita nanti ya kan. Iya. Ikutkan berhubungan ya. Tapi alhamdulillah bisa kita bantah. Ini mikirin ini ya. Nah, sempat saya merasa seperti itu. Karena bangga. Ini untuk membantu itu mikirnya. Itu lapas kumpul terakhir dengan ritual tadi. Situ boleh pikirnya. Kita masih diragukan belajar ke siapa. Padahal kita yang tahu kapasitas itu. Iya. Ya, berpikir seperti itu. Takut nanti nggak tahu lah, Allah kan. Hasad tuh pasti. Hasad guru ingin dia yang pintar. Mental seperti Imam Haramain itu enggak ada. Imam Haramain itu punya murid hebat, Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali buat Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Haramain? Kamu sudah membunuh saya sebelum saya mati. Itu aja kata Imam Haramain. Itu kan tanda bangganya Imam Haramain ya. Kamu sudah membuat karya yang lebih hebat. Ya, yang boleh jadi membuat nama saya tenggelam, tapi enggak. Tapi justru Imam Haramain itu tetap melambung namanya karena beliau tercatat sebagai guru paling utama Imam Ghazali. Atau seperti Imam Zakaria Ansori. Imam Zakaria Ansori itu ditanya orang, kenapa antum hebat? Kenapa antum hebat? Jadi beliau itu terkenal dakik ya. Dakik itu artinya ketika membahas pembahasan itu, dakik itu artinya detail. Arti lain dari dakik adalah tepung. Dakik arti lainnya tepung. Ya, kenapa tepung itu disebut detail ya? Karena halus ya. Jadi kemudian dijawab oleh Imam Zakaria Ansori, karena guru saya Hajar, murid saya Hajar. Guru saya batu, murid saya batu. Saya diapit oleh 2 batu. Batu yang pertama itu Ibnu Hajar Asqalani, gurunya. Muridnya Ibnu Hajar Haytami. Sama-sama Ibnu Hajar. Itu boleh. Istilahnya apa? Kolaborasi aja lah gitu kan. Itu kan hebat. Ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani masyhur, Imam Zakaria Ansori masyhur, Imam Ibnu Hajar Haytami juga masyhur. Nah, ini enggak. Ada orang kadang-kadang seperti itu ya, dia merasa dirinya sebagai center of universe gitu kan. Enggak. Ya, enggak ada special snowflake, enggak ada sekarang ya. Jadi kalau saya pribadi seperti Syahid ya, murid-murid kita, Syahid, si Harun itu pulang dia. Insyaallah bahkan sebelum dia berangkat ke Mesir kita kasih pesan. Ambil sanad ini nanti ajarkan Ustaz. Saya gitu kan. Apa salahnya? Ya, belajar kepada murid karena kita melihat ilmu ya, bukan umur ya enggak. Betapa banyak murid Rasul yang lebih tua daripada beliau. Ya, paman beliau juga berguru pada beliau ya enggak. Tapi kita nih itulah penyakit hasad nih gawat. Perlu ngaji Ihya Ulumuddin kita. Munjiat. Lanjut. Tanbihun, peringatan. Jazama bi'i'ta'ihi hukmal majhuli fima idza bi'a wahdahu fala yasihu qat'an wa bi'i'ta'ihi hukmal ma'lumi fil wasiyati lahu awil waqfi alaihi fayasihani qat'an. Ini ya. Jazama bi'i'ta'ihi, ulama menjazamkan, menetapkan bi'i'ta'ihi hukmal majhul, dengan memberikan kehamilan itu hukum majhul, seolah-olah dia tidak jelas. Dalam masalah apa? Fima idza bi'a wahdahu. Dalam perkara jika dia saja yang dijual. Idza jika bi'a dijual dia wahdahu sendiri. Saya jual kepada kamu kehamilan budak ini tanpa ibunya, seperti itu. Saya jual kepada kamu kehamilan kerbau ini tanpa ibunya. Itu pasti tidak boleh, jazama, tidak ada khilafiyah. Itu jazama ya, ini pasti. Pasti kita berikan hukum bahwasanya dia majhul kalau dijual sendirian wahdahu.
fala yasihu qat'an, maka tidak sah menjual kehamilan qat'an, pasti. Itu ya yang pertama. Ini yang pasti-pasti. Tadi kan khilafiyah aja tuh, ya nak. Ketika dijual ibunya. Ini sekarang yang pasti enggak boleh apa? Menjual kehamilannya saja. Dan juga pasti diberikan hukum seolah-olah dia maklum, dia jelas. Wa bi'i'ta'ihi hukmal maklum, dan memberikannya hukum maklum, hukum jelas fil wasiyah, dalam wasiat lahu. Nah, boleh. Saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk cucu saya yang belum lahir, boleh tuh. Ya, tibar mayakun berarti itu ya. Karena harapannya di masa depan ini cucu ini bakal ada nih. Awil waqfi alaihi, atau wakaf. Saya wakafkan ini untuk anak yang belum lahir ini, misalkan dia anak yatim yang belum lahir ini contoh. Itu boleh. Fayasihani qat'an, maka sah kedua-duanya secara pasti, wasiat dan wakaf. Karena ini unsurnya bukan unsur muamalah cari laba ya, tapi ini unsurnya wasiat dan wakaf itu unsurnya adalah tabarru'. Dan kita tidak menutup pintu perbuatan baik. Kita tidak menutup pintu perbuatan baik. Ya, sebenarnya kan tidak jelas juga nih. Kita berwasiat kepada anak yang masih dalam perut ibunya. Ya, dalam waris kan tidak dapat ya. Dalam waris tidak dapat. Tapi dalam wasiat boleh. Lanjut. Al-qa'idatu tsaminata asyrata. Kaidah yang ke-18. An-nadiru hal yulhaqu bijinsihi au binafsihi. Perkara yang jarang. Nadir, yang sangat-sangat jarang. Hal yulqahaqu bijinsihi au binafsihi. Apakah ditempelkan dia, apakah disandingkan dia dengan yang sejenis dengannya, bijinsihi au binafsihi, atau dia dianggap berdiri sendiri aja. Ya, atau dia dianggap berdiri sendiri. Fihi khilaf. Ada khilafiyah ya. Wa tarjih mukhtalifun fil furu'. Tarjihnya berbeda-beda tergantung furu'. Yang pertama, massu dzakaril mubani. Menyentuh zakar muban ini kan terpisah artinya ya. Barangkali yang artinya teramputasi. Menyentuh zakar yang sudah terpotong. Ini memang ada Atau apakah dia berdiri sendiri atau dia dianggap bagian dari tubuh orang lain? Ya. Fihi wajhani. Padanya terdapat dua pandangan, dua pendapat. As-sahhuhuma annahu yang paling sahih bahwa dia membatalkan, maksudnya membatalkan wudu. Walaupun penis, enggak, berarti dia dianggap masih bagian dari tubuh orang. Ya. Li'annahu yusamma dzakaran, karena dia yusamma dzakaran, tetap dinamai dzakar. Mau dia terpotong atau enggak, dia namanya tetap zakar. Ini kayak rambut perempuan juga ya, rambut perempuan walaupun rontok boleh kita lihat enggak? Rambut perempuan yang sudah dipotong boleh dilihat enggak? Enggak boleh. Jadi hikmah kenapa enggak boleh nyambung rambut karena itu tadi. Karena rambut yang kita pakai itu rambut perempuan lain yang juga aurat. Jadi memang ada dengan perempuan yang ditanam. Ya, ditanam. Ditimbun ya, atau dibakar. Itulah. Jadi kita juga di jalan, tidak boleh juga terlihat. Beda dengan melihat. Ya. Nah, itu melihat. Ru'yatul ula laka. Melihat yang pertama razaki.
Melihat yang kedua, alaika, musibah. Tak mungkin kita bawa motor, masa antum bawa aerok, antum picing mata aja ya nak. Nah, kenapa picing mata bi? Ya, banyak rambut perempuan nih. Repot itu. Nah, yang kedua, lamsul udwi al-mubani minal mar'ah, menyentuh bagian yang terpotong dari perempuan. Tangannya teramputasi misalkan. Bagian tubuh yang terpotong dari perempuan. Fihi wajhani, di dalamnya terdapat dua pendapat. As-sahhuhuma adamun naqdi, yang paling sahih adamun naqdi, tidak batal. Ini berbeda dengan zakar enak. Li'annahu la yusamma imra'atan, karena bagian perempuan yang terpotong itu la yusamma imra'atan, tidak dinamai perempuan. Wan naqdu, dan batalnya wudu, manutun, tergantung bilam sil mar'ah, dengan menyentuh perempuan. Beda dengan zakar ya. Zakar walaupun terpotong namanya tetap zakar. Tangan kalau terpotong namanya tetap tangan. Apakah disebut tangan perempuan? Oh, enggak lagi. Enggak lagi. Tangan terpotong ya namanya tangan saja. Wa minha, ini. Di antaranya an-nazru, melihat, ila, kepada, al-udwi, bagian tubuh, al-mubani, yang terputus, yang terpotong, minal ajnabiyati, dari perempuan ajnabiyah. Perempuan bukan mahram, bukan pula istri. Perempuan asing ya. Ajnabi itu asing. Wa fihi wajhani, dan padanya terdapat dua pandangan. As-sahhuhuma at-tahrimu, ini lain dengan menyentuh tidak batal wudu enak. Tapi kalau melihatnya tetap haram. Yang paling sahih adalah tetap haram. Wa wajhu muqabilihi, dan pandangan lawannya, muqabil itu lawan, wajhu pandangan lawannya apa? Nuduru kaunihi mahalla fitnatin. Ya, sangat jarang dia menjadi mahal fitnah. Sangat jarang ya adalah dia, kaunuhu adalah dia, sangat jarang adalah dia mahalla fitnah, tempat fitnah. Jarang sekali orang terfitnah, istilahnya terfitnah untuk diri sendiri, bersyahwat dia contohnya enggak. Masa melihat, ya mohon maaf, payudara perempuan teramputasi, masa bersyahwat ya kan? Itu contoh, apalagi rambut perempuannya enggak. Wal khilafu jarin fi qulamatiz zuf. Wal khilaf, dan perbedaan pendapat ini jarin, berlaku juga fi qulamatiz zuf, dalam potongan kuku. Kita sudah sampaikan ya, kuku perempuan, kalau kuku tangan itu bukan aurat. Kalau kuku kaki aurat enggak? Ya, aurat. Kuku kaki aurat. Walaupun kita katakan kuku tangan itu bukan aurat yang wajib ditutup, kita sebagai laki-laki juga tidak boleh melihat-lihat tangan perempuan tanpa hajat. Mentang-mentang wajah perempuan bukan aurat, kita pun tetap tidak boleh melihat-lihat wajah perempuan tanpa hajat. Lanjut. Wa minha lau halafa la ya'kulul lahma. Kalau bersumpah dia, halafa bersumpah dia, la ya'kulul lahma, tidak makan daging. Enggak. Sumpah dia tidak makan daging. Fa akalal maitata, maka dia makan bangkai. Bangkai itu daging enggak? Secara biologi daging, tapi secara uruf enggak. Enak. Tolong belikan daging ke pasar, ternyata yang Ustaz belikan babi misalkan. Marah enggak istri Ustaz? Marah. Secara biologi Ustaz salah enggak? Enggak, secara biologi enggak salah. Secara uruf, itu enak. Akalal maitata, kemudian dia makan bangkai. Fafihi wajhani. Dia pasti haram ya. Perbuatannya pasti haram. Pertanyaannya apakah dia melanggar sumpah atau tidak? Itu aja. Kalau haram enggak, pasti haram. Kalau kita anggap dia melanggar sumpah, berarti dia mesti bayar kafarat. Nah, itu. Ini pembahasan kafaratnya, bukan dosa. Kalau dosa, pasti dosa. Dia makan bangkai.
Fafihi wajhani, di dalamnya terdapat dua pendapat. As-sahhuhuma 'indan Nawawi adamul hanafi. Yang paling sahih menurut Nawawi adamul hanafi, tidak melanggar sumpah. Adamu tidak, al-hanath melanggar. Nah, ini tadi. Karena tidak dianggap daging. Sumpahnya tadi cuma makan daging. Yang dia makan ternyata bangkai. Secara uruf bangkai tidak bisa disebut daging. Wa yajriyani fi ma law akala ma la yukalu kadhibin wa himarin. Wa yajriyani, dan berlaku pula kasus ini. Ya, dua khilaf ini, khilaf ulama terkait hal ini berlaku pula, yajriyani berlaku pula fima pada kasus. Kasus apa? Lau akala ma la yukal. Kalau dia memakan, lau akala, kalau dia memakan ma hewan la yukal, yang tidak boleh dimakan. La yukal, yang tidak boleh dimakan. Apa contoh hewan yang tidak boleh dimakan? Kadhibin, seperti serigala, wahimarin, dan keledai. Kenapa diambil contoh serigala dan keledai? Karena serigala itu agak mirip dengan rubah. Rubah boleh dimakan. Kenapa diambil contoh keledai? Karena kuda boleh dimakan dan keledai mirip dengan kuda. Satu keluarga itu ya. Haram karena tidak patut aja. Ya. Karena menjijikkan ya. Itu ilat ya. Haramnya karena Nabi larang sebenarnya. Haramnya karena Nabi larang. Ya, kucing juga enak. Pokoknya hewan yang tidak boleh dibunuh, yang memang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan, tidak dimakan. Ada yang mengatakan ilatnya layak kulhul Arab, hewan yang tidak boleh dimakan oleh orang Arab, tabiat Arab dipakai. Karena khaba'ith, kan di dalam Al-Quran ada khaba'ith ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Yang paham makna khaba'ith itu siapa? Orang Arab. Nah, maka kita ikuti tabiat orang Arab tentang apakah makanan ini boleh dimakan atau tidak. Contohnya monyet. Mana dalil yang mengharamkan monyet? Apakah semua monyet punya taring? Nah, rusa juga punya taring ya. Coba lihat nanti di Google. Taring rusa. Rusa juga punya taring. Tapi taring rusa bukan dipakai untuk iftiras ya. Bukan dipakai untuk memangsa. Kancil kan punya taring juga. Tapi dia halal. Monyet, apa dalil yang mengharamkan monyet kira-kira? Nah, khaba'ith. Ya. Siapa yang paling paham khaba'ith? Orang yang mengerti lafaz khaba'ith ini. Yang paling paham dengan lafaz khaba'ith siapa? Nah, yang punya bahasa. Yang punya bahasa. Nah, bukan orang Arab sekarang ya. Bukan orang Arab sekarang, orang Arab yang asli. Makanya Imam Syafi'i itu hidup lama di suku Bani Khuzail. Kenapa? Untuk mendalami bahasa Arab. Bertahun-tahun hidup di situ. Ulama nahu itu kan untuk menentukan ini rafa, nasab, khafat, jazam, dalil utamanya apa? Quran, kemudian karena Quran paling fasih, kemudian hadis, karena hadis juga Nabi adalah makhluk Allah yang paling fasih, kemudian syair-syair jahiliyah. Kenapa? Karena masa-masa jahiliyah adalah masa-masa bahasa Arab masih fasih. Yang keempat, kitab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i lah yang mendokumentasikan bahasa orang-orang Badui Arab asli. Nah, beliau hidup di perkampungan Badui, sengaja hidup di perkampungan Badui hanya untuk sekedar mendalami bahasa Arab. Di kelebihan Imam Syafi'i itu apa? Bahasa. Karena bahasa itu apa bahasa Arabnya? Mantik. Ya. Nabi Sulaiman diajarkan bahasa burung disebut apa? Mantiqat tayri. Mantik. Berkomunikasi adalah tanda seseorang itu berakal. Ya, berkomunikasi adalah tanda seseorang itu berakal. Jadi bukan berbicara, bukan sekedar berbicara, tapi berkomunikasi itu menandakan akal orang itu tinggi. Maka orang kalau dia menguasai benar bahasa itu dengan baik, dia itu tandanya dia memang akalnya kuat. Apalagi menguasai bahasa Arab ya. Ada ulama nahu ditantang, kamu belajar nahu aja tidak belajar fikih, tidak belajar usul fikih. Memangnya bisa nahu ini untuk ijtihad? Bisa katanya. Kenapa? Kaidah usul fikih juga dipakai di nahu seperti al-yakin la yazulu bisyak. Ya, yang yakin qiyas jali lebih didahulukan daripada qiyas khafi. Ya, dalil nas lebih didahulukan daripada qiyas. Itu dipakai juga dalam nahu. Tapi nahu tingkat lanjut. Ya, tapi dipakai dalam nahu tingkat lanjut. Kalau dalam nahu kan dipakai juga. Marja' dhamir itu kepada yang dekat atau kepada yang jauh.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman itu kan naat, sifat bagi Allah. Allah yang Maha Pengasih. Sekarang ar-Rahim yang di ujung. Rahim itu sifat bagi Rahman atau sifat bagi Allah? Nah, itu contoh. Itu kan juga dibahas dalam nahwu. Dalam saraf juga dipakai, ya enggak? Asal fi'il itu apa tuh? Masdar atau fi'il madhi? Kan dibahas juga. Semua ilmu ya. Masalah Imam Syafi'i. Iya, luar biasa. Iya lah ya, karena syarat jadi mujtahid itu kan harus masih bahasa juga. Orang jadi mujtahid semua sampai kiamat utangnya pada Imam Syafi'i itu ya. Bahkan mazhab Hanafi menyusun usul fikihnya juga karena Imam Syafi'i. Ya memang bukan Imam Syafi'i yang mengonsep usul fikih mazhab Hanafi, tapi kan orang-orang termotivasi gara-gara Imam Syafi'i. Semua yang belajar usul fikih berutang pada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i berutang pada Imam Baihaqi ya. Itu lagi. Itu juga Imam Syafi'i. Bukan, Imam Baihaqi itu mazhabnya Syafi'i, sudah hidup beberapa abad setelah Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i berutang pada Imam Baihaqi? Karena Imam Baihaqi lah yang menjelaskan secara runut pemikiran Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i itu kayak orang cerdas ngomong gitu aja, tap. Ya, Imam Baihaqi yang kemudian menjabarkan secara pendalilan dalam Ma'rifatus Sunan, ya nak, kitab beliau yang Kubra, ya nak, Sunnah Kubra. Imam Baihaqi kan punya kitab hadis yang memang fokus untuk membahas dalil-dalil fikih Syafi'i, dalil-dalil pemikiran Syafi'i. Ma'rifatus Sunan judulnya. Dan juga Sunan Kubra. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Asqalani juga punya karya seperti itu yang menjelaskan tentang dalil-dalil mazhab Syafi'i, judulnya At-Tahbir. Al-Habir. Al-Habir. Jadi ulama-ulama sekarang contohnya kita pakai fikih manhaji yang saya kaji, itu kan dalil-dalil simpel saja sebenarnya, enggak? Menyentuh perempuan batal wudu, dalilnya surat An-Nisa ayat 43. Itu aja kita. Tapi kalau Al-Habir tuh luar biasa ya. Ya Sunan Kubra atau Ma'rifatus Sunan kalau enggak salah 14 jilid. Berapa lama khatamnya tuh? Ya, berutang. Istilahnya tetap saja Imam Baihaqi berutang pada Imam Syafi'i kan. Itu. Iyalah bersyukur. Karena ada penerus beliau yang mampu menjelaskan pemikiran beliau secara sistematis. Ya. Di mazhab itu memang seperti itu. Proses terbangunnya mazhab, penggagas mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu menyampaikan konsepnya, pemikirannya. Sudah sistematis, ya lumayan sistematis. Tapi sempurnanya belum tentu di masa beliau. Ya makanya di dalam mazhab Syafi'i ada konsep apa namanya? Tashih, tahqiq. Ya, dua generasi. Ada generasi Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, kemudian Ibnu Hajar Haytami dengan Imam Ramli. Kan menyempurnakan mazhab. Nah, ini enggak orang dikit udah langsung ke al-um aja ngaji kitab enak. Itu luar biasa. Itu wali Allah. Ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak takut. Lanjut. Wa min kalau kita sekarang ini kalau belajar dari ini juga masuk ke enggak boleh. istilahnya lebih terstruktur. Iya. Yang terdekat dengan kita dulu kan. Terdekat dulu. Sampai pada Imam Syafi'i. Langsung aja loncat ke Imam Syafi'i. Boleh sih, saya kalau ada yang bilang saya ngaji al-um langsung duduk kamu sini coba baca al-um. Saya uji. Analisis teks, bisa enggak? Kalau enggak punya analisis teks, enggak bisa baca ini segala macam, gimana kita mau percaya dia paham? Itu kan klaim aja. Nanti orang-orang bisa jadi membaca Hasyiah Bajuri kemudian dianggap Imam Bajuri itu mujassimah. Kenapa? Karena Imam Bajuri dalam Muqaddimah Hasyiah Bajuri menyatakan kita belajar karena menginginkan melihat Allah. Melihat Allah. Apakah melihat Allah berarti mujassimah? Enggak, bagi kita ru'yatullah, nazrullah, melihat Allah. Udah, kita tauhid. Ya, ila rabbiha nazirah kita imani, tapi kita tetap punya kaidah umum apa itu? La yudrikul absar. Ya, la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh basar. Justru Allah yang melihat pandangan. Ya. Berarti
seluruh makhluk itu kan dikumpulkan tanpa busana, termasuk manusia. Kemudian bukan Allah berfirman sampai, kemudian Allah berseru, dan semuanya itu mendengarkan suara Allah. Repot, mungkin itu keterbatasan bahasa Indonesia juga ya. Jadi ketika menyampaikan itu tidak menganalisis dulu maksudnya mungkin kalau berseru seluruhnya mendengarkan suara itu seakan-akan suara ya. Speaker ladang. Ayo. Suara Mendengarkan suara Allah itu. Itu ya Bayu. Speaker ladang di langit Dan ada ekonya nak. Harusnya dia sampaikan mendengarkan firman Allah kan enak. Kan enak. Mendengarkan firman Allah, mendengarkan perkataan Allah, kalam Allah kan enak. Kalau Allah berseru masih aman lah tuh. Tapi lagi-lagi ini kan kembali ke bahasanya sama seperti Allah melihat kita. Nanti kalau ditarik-tarik yang melihat itu juga berjasim aja. Iya, makanya pangkalnya harus kita pahami dulu. Imam Bajuri ini latar belakang pendidikannya apa? Asy'ari. Oh, berarti beliau tafwid dalam hal ini. Dia mengakui kita nanti melihat Allah, tapi tetap kembali kepada la tudrikul absar. La tudrikul absar, bukan la tudrikul absar, la tudrikul absar. Allah tidak ditangkap dengan pandangan. Berarti cara melihat Allah nanti bagaimana? Tanpa cara, tanpa kaif. Pokoknya kita melihat Allah, titik. Jangan ditanya-tanya. Mati dulu. Tunggu. Tanya setelah beramal nanti kita akan. Kalau kita berselesaikan gimana nih kawan? Enggak apa-apa. Seperti tadi Allah lihat gitu kan. Yang lakukan itu kita. Allah melihat kita. Dah sampai di situ selesai. Ditanya melihat ya. Kita tafwid. Ya. Bagaimana Allah melihat? Nah, tanpa perantara gitu kan. Kan sampai di situ kan aman. Allah melihat kita, nah kan aman tuh. Tapi anak yang banyak tanya yang perlu diluruskan. Bagaimana Allah melihat kita? Allah melihat kita tanpa perantara. Nah itu. Jadi juga aturan tadi selesai makin karena ditanya dengar gimana? Dia tafwid atau enggak? Kalau dia tafwid kan aman tuh. Tapi kalau dia menjadi kan bahaya ya. Tapi yang tadi itu aku kepikirannya terlintas kan barusan. Di saat di hari kiamat di suatu kan soal dan saja Rasulullah. Pasti seluruhnya berlomba-lomba bertemu dengan Rasulullah. Ya, walaupun hanya sekedar beliau pasti akan dilingkari dengan sahabat-sahabat. Ring satu. Pertama kan belum berharap jadi ring satu itu rasanya agak punya maksudnya. Ya. Tapi setidaknya kalau seandainya pasti kita ingin bertemu dengan beliau, Imam Syafi'i jauh lebih ingin bertemu dengan beliau. Ya. Ketika Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah, pasti yang akan dibahas itu adalah kan kecerdasan tetap lagi bukan hilang di masyarakat mana. Pasti akan dibahas itu ya kalau bahas kamu ya bagaimana kau berjihad tentang ajaranku pasti ditanya oleh Nabi Muhammad. Jadi obrolan itu pasti nyambung kan. Maksudnya itu dari obrolan Nabi Muhammad ke sahabat-sahabat ke ulama-ulama itu pasti kalau ada majelis itu majelis akbar kan. Membicarakan tentang agama. Yang bertanya itu di mana posisi orang-orang awam yang bukan ulama. Maksud itu kalau ini masa kamu masa anggaplah orang ahli. Aku ingin bersebut sama ahli kelistrikan dunia. Nyambung 2 tahun cerita mungkin tidak selesai. Iya betul. Tapi kalau aku bersebut sama siapa misalnya, orang alim misalnya, pasti aku sebagai murid duduk mendengar saja. Beliau sebagai murid. Iya. Aku adalah pendengar yang benar. Nah di saat kita berkumpul dengan Rasulullah kan barisan yang ikut yang bukan ulama itu pasti mengajar atau muncul tangan. Iya. Setelah itu ya pembicaraan pasif lah kan satu arah direct. Tapi kalau ikut mungkin dalam jadi murid dalam majelis akbar. Apakah awak memang akan baca itu nanti atau hanya memandang? Itu cek lain masalah tampik ya, tahayus. Masalah konsep tampik kalau di Indonesia
Kalau misalkan peserta kajian 1.000 orang berarti paling enggak lapangan bola kan begitu. Tapi sampai ruh bawa kamu sih. Ruh. Ya enggak bisa berdempet-dempet dalam ruangan yang gede dan surga itu luas kan. Tapi yang gede itu bisa berkumpul di situ. Tapi yang mana maintenance komunikasi. Iya. Habis bahan lah. Kamu kalau bersama Rasulullah belum bisa ingin-inginnya hati. Setelah dapat misalnya cium tangan, kemudian memandang leh. Nggak kebosan deh. Habis bahan. Maksud itu kalau dari segi pembicaraan, nggak mungkin bahas dia model pengusaha kain, nggak mungkin bahas tentang kain dengan usaha pabrik, nggak mungkin bahas tentang pabrik. Aduh pembahasan lucu sih. Kini misalkan Pak Datuk dibegal orang. Entilah Pak Datuk aja nawak lewat. Nauzubillah ya. Ada orang dibegal mati. Yang begal nih muslim. Yang dibegal muslim. Mati. Masuk surga kan? Kan mati syahid. Mati terzalimi enak masuk surga. Sekarang yang begal ini masuk neraka. Ujung-ujungnya masuk. Kira-kira sampai di surga dia balas dendam enggak? Dendam enggak tahu kan? Itulah itu contoh enak. Jadi maksudnya apa? Ada perbedaan awak di surga dengan dunia. Ada perbedaan kita di surga dengan dunia. Barangkali memori yang membuat memori kita clock itu kan jasad. Jasad kita ini tempatnya lupa dan salah, enak. Tapi kalau roh pernah lupa, enak. Kalau jasad kita sudah terpisah dari roh, jangankan ketika kita hidup. Janji kita sebelum roh ditiupkan ke jasad di rahim aja. Ingat lagi tuh. Ingat lagi. Ini satu peristiwa bahkan mungkin dalam kandungan pun ya. Ya. Yang maksudnya. Mungkin ketika salah satu misalnya kita mantan Jazari. Ya. Kalau saya berkumpul para ulama dengan Rasulullah, pasti Nabi akan bertanya sampai mantan Jazari itu atas dasar apa kamu menulis. Pasti sampai detail. Dalam pembicaraan itu, ya orang yang tidak ngerti itu kan sebagai penonton setiap. Alun tentu lah. Bisa jadi Nabi satu jasad satu orang itu kan keterbatasan fisik manusia. Bisa jadi kita punya virtual reality nanti wallahu alam ya. Masing-masing kita punya tempat istimewa bersama Nabi wallahu alam. Ya kan. Pokoknya saya enggak mau ngukur akhirat dengan ukuran dunia karena kita enggak tahu wallahu alam. Jadi mudah-mudahan kita dapat rezeki ya. Bisa rezekinya seperti orang tua. Setiap anak pasti mencintai orang tuanya. Masalahnya kali ini. Iya, anak-anaknya kan durasi yang panjang dalam mendidik itu ya saya maksudnya. Ngomongin apa? Iya, beberapa anak ini kan aktivitasnya beda-beda, tapi tidak ada anak yang tidak puas dengan perilaku orang tua. Tapi itu juga dalam kehidupan yang dan itu tidak bisa kita ungkir ya dengan kenabian Rasulullah. Jangankan di akhirat, di dunia aja lah ya. Bisa enggak dalam satu malam 30 orang bermimpi jumpa Nabi? Itu maksudnya. Boleh jadi masing-masing orang ini punya connect, semuanya sama-sama connect dengan Nabi dan Nabi bisa connect dengan orang yang berbeda-beda enak. Dan tema pembicaraan Allah alam. Kan enggak harus semuanya tentang ilmu ya. Jadi tentang zuk untuk zina dulu sih. Enggak malu jadi. Lanjut. Peminha al-aqsabun nadiratu kal wasiyati wal luqatati wal hibati hal tadkhulu fil muhayati fil abdil mushtaraki wajhani al-asahu na'am. Perbuatan atau pekerjaan an-nadirah yang jarang. Kal wasiyati seperti wasiat, wal luqatati dan luqatah, wal hibah. Hal tadkhulu fil muhayati. Apakah masuk dia dalam muhayaah? Muhayaah itu sesuatu yang disiapkan bersama ya. Muhayaah, ini wazannya mustarak, mufa'alah. Sesuatu yang disiapkan bersama. Apa contohnya? Fil abdil mustaraki. Ya, hamba yang dimiliki bersama. Hamba yang dimiliki bersama.
wajhani. Ada dua pendapat, al-asahhu na'am, yang paling sahih ya. Jadi hamba yang dimiliki bersama boleh diwasiatkan. Saya wasiatkan budak yang saya miliki bersama dengan Ustadz Ilham. Padahal saya cuma punya separuh budak itu, tapi saya pulang berwasiat. Ya boleh, enggak masalah. Ya, yuk. Wa minha jima'ul maitati, oh ya. Menggauli budak perempuan, mayat perempuan. Apa kelainan seksual menggauli mayat? Apa ini nekrofilia, enggak salah ya? Ya, ada orang yang kelainannya seperti itu. Menggauli mayat perempuan. Yujibu alaihil ghuslah, mewajibkan atasnya mandi wajib. Tetap wajib dia mandi. Wal kafarata, dan kafarat an ifsadis shaumi wal haji. Jika dia melakukan hubungan menggauli mayat itu ketika dia puasa atau sedang haji, maka rusak puasanya. Ifsadis shaum wal haji. Jadi rusak puasa dan hajinya. Bayar kafarat. Wala yujibul hadda, tapi tidak wajib dicambuk. Tidak dicambuk, karena itu tidak bisa disebut perzinahan. Ya, itu disebut hubungan badan betul, tapi tidak bisa disebut perzinahan. Tapi dia kena takzir tuh kalau ketahuan ya. Ini kacau nih orang seperti ini. Wala i'adata ghusliha, dan tidak perlu diulang memandikan mayat. Wala i'adata ghusliha, tidak perlu diulang memandikan mayat alal asah, atas pendapat yang lebih sahih fihima, dalam keduanya. Walal mahar, dan tidak perlu bayar mahar. Kita kemarin bahas mahar ya. Mahar karena merusak, karena menggauli tanpa nikah. Seperti watak syubhat kan wajib mahar mithil. Ya, seperti watak syubhat kan wajib mahar mithil kemarin. Kalau dia menggauli mayat tidak wajib bayar mahar. Ini ya, ini sakit jiwa nih ya. Ini jomblonya sudah akut mungkin. Ya. Mending ya, lebih baik bantal guling waifu aja daripada ini. Ya. Wa minha yujzi'ul hajaru fil madhi wal wadi' 'alal asah. Yujzi al hajaru batu, yujzi menggugurkan kewajiban. Batu menggugurkan kewajiban. Dalam apa? Pada mazi dan wadi, berdasarkan pendapat paling sahih. Kalau air kencing jelas ya, air kencing itu kan encer aja. Jadi kalau dia istinja pakai batu sah. Tapi kalau wadi, kalau mazi itu kan kental tuh. Boleh enggak istinjanya juga pakai batu? Nah, yujzi, sah. Apa? Karena wadi dan mazi ini kan jarang-jarang keluar. Tapi walaupun dia jarang-jarang keluar, dia disandingkan dengan air kencing, dengan jenisnya. Karena dia sama-sama keluar dari kemaluan. Wa minha, dan diantaranya yabaqal khiyaru lil mutabayyi'aini idza dama ayyaman 'alal asah. Yabaqal khiyar, tetap berlaku khiyar. Yabaqa itu artinya tetap ada khiyar lil mutabayyi'aini, bagi dua orang berjual beli, idza dama, jika masih berada di tempat itu ayyaman, walaupun berhari-hari. Khiyar majlis ya. Dia masih tetap di tempat itu berhari-hari. Boleh jadi dia jual beli dengan istrinya ya, alal asah, berdasarkan yang paling sahih. Wa minha fi jaryanir riba fil fulusi idza rajat rawajan nuqudi wajhani asahuhuma la wa ya. Nah, ini dia nih. Pada berlakunya riba, jaryanir riba, berlakunya riba fil fulus, pada fulus. Mata uang dalam Islam ada dua jenis ya. Ada nuqud, ada fulus. Nuqud itu emas dan perak. Fulus itu seperti tembaga, timah, kerang, garam. Pokoknya mata uang selain emas dan perak. Ya, ada dua mata uang. Yang pertama apa tadi? Nuqud. Yang kedua, fulus. Yang berlaku riba secara fikih klasiknya. Secara fikih klasik, riba hanya berlaku pada naqdaini. Dua, emas dan perak saja. Sedangkan fulus, mau besi, mau tembaga, mau titanium, mau palladium, itu tidak berlaku riba. Masalahnya sekarang, andai orang tidak lagi memakai emas dan perak, orang sekarang memakainya besi, orang sekarang memakainya timah, kira-kira berlaku riba atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Ini lihat nih.
Berlakunya riba fil fulus pada uang selain emas dan perak, maksudnya idza rajat, jika laku, jika dia laku, rawajan nuqud, sebagaimana lakunya nuqud. Berlaku dia sebagaimana lakunya nuqud. Nuqud itu emas dan perak, dinar dan dirham. Ada dua pendapat. Apa tuh? Yang paling sahih? La. Yang paling sahih, tidak ada riba pada mata uang selain emas dan perak. Makanya ada yang menyatakan uang kertas itu tidak riba. Ada salah satu ulama Mesir menyatakan, dia Syafi'inya memang Syafi'i klasik ya. Dia katakan apa? Uang kertas tidak ada zakat. Uang kertas tidak ada riba. Kenapa? Karena zakat dan riba hanya berlaku pada emas dan perak. Kenapa emas dan perak itu ribawi? Ilatnya karena dia emas dan perak. Jadi bukan karena dia mata uang. Ilatnya karena dia emas dan perak. Pandangan klasik mazhab Syafi'i memang seperti itu. Emas dan perak itu ribawi, kenapa? Bukan karena dia mata uang, tapi karena dia emas dan perak. Selesai, titik. Jadi fulus mata uang lain, walaupun dia laku, dia tidak riba. Jadi boleh nukar 100.000 dengan 200.000 itu boleh jadinya efeknya. Karena uang kertas sekarang laku sebagaimana lakunya emas kan? Iya kan? Kan seolah-olah sudah jadi emas sekarang. Ini pembahasannya. Walaupun dia laku, dia tetap saja fulus, bukan nuqud. Fulus tetap fulus, nuqud tetap nuqud. Ya. Tapi ya. Bayu banyak. Dalam zakat, kemudian riba banyak kok. Pialang saham galaknya gitu. Pialang saham galaknya gitu. As-sahuhu mala, yang paling sahih enggak. Ya, tapi tetap ya lihat juga maqasid. Kalau ulama-ulama kontemporer kebanyakan menyatakan uang itu bukan laku sebagaimana lakunya emas, enggak. Uang itu menggantikan emas karena proses peralihan dari emas menjadi uang kan seperti itu ya. Emas disimpan kemudian dikasih kertas. Kertas ini senilai 1.000 gulden kan seperti itu. Mata uang, bahkan mata uang Belanda gulden kan. Ya, gulden itu kan berarti mewakili emas tuh mata uang. Sebelum jadi euro tentu ya. Ya, jadi mata uang itu menggantikan emas, bukan dikiaskan dengan emas, makanya dia ribawi. Nah, jadi bukan fulus namanya itu ya, bukan fulus. Uang itu apa? Pengganti emas. Ya, jadi dia bukan mata uang yang sebanding dengan emas, enggak, tapi dia mata uang yang menggantikan emas. Ya, daripada orang bawa emas berat-berat kemana-mana, maka orang-orang dulu apa? Membawa kertas, yang kertas ini bernilai 100.000 emas. Ini kerja orang-orang juga, Yahudi juga nih, dia memang kreatif ya. Kreatif. Dia buka bank, dari misalkan dari Texas orang mau pindah ke Chicago atau dari Prancis orang ke Jerman. Di Jerman dia cari bank. Nah, dia bawa cek dari bank ini. Ini senilai 100 emas. Nah, dia bawa ke bank sini dapat dia 100 emas. Itu awalnya. Jadi kalau dia mau belanja awalnya pakai 100 emas tuh. Dia pergi ke bank dulu, dia tukar kertas dengan emas, baru dia belanja. Tapi kemudian orang menerima kertas itu lagi. Ya, berarti tidak perlu kamu ke bank. Udah kertas itu aja lah kasih ke saya. Itu katanya. Nah, itu awal mula kenapa ada peralihan dari emas menjadi mata uang kertas. Wa minha, itu di Yahudianya. iya. Bank itu kan dari bahasa Perancis ya. Bangkue. Bangku. Kenapa? Karena bank konsep sederhana bank itu adalah memang bangku di tengah pasar. Bangku. Kita juga banyak pakai bahasa Portugis dan bahasa Prancis ya. Bahasa Belanda lagi. Ya contohnya alfabet kita ya. Nah, kalau Malaysia belajar alfabet apa? ABC. Kalau Indonesia ABC. Aneh enggak? Harusnya ABC. Kenapa orang Indonesia masih banyak yang ABC? Karena itu orang Prancis ABC. Orang Belanda ABC. Orang Jerman ABC. Bukan ABC. Lanjut. Minha diantaranya ma yatasara'u ilahil fasadu fi syartil khiyari fihi wajhani asahu ma la yajuz. Ma yatasara'u ilahil fasad, apa yang segera kepadanya kerusakan, fi syartil khiyar, dalam mensyaratkan khiyar. Ya, apa yang cepat kepadanya rusak, barang ini cepat rusak, enak. Khiyar syarat berapa lama berlaku? Cuma 3 hari ya. Dia beli barang yang cepat rusak. Ya nak, barang cepat rusak. Misalkan barang itu cuma tahan 4 hari,
Syarat khiyar berapa? 3 hari. Nah, kira-kira gimana fi syartil khiyar? Dalam mencatatkan khiyar fihi wajhani. Ada 2 pandangan. Sauma la yajuz, enggak boleh. Barang cepat rusak pakai syarat lah, enak. Syarat. Kalau barang boleh, misalnya barang itu diproduksinya juga rusak di umur setahun 2 bulan. Jadi garansinya setahun. Boleh. Boleh ya? Walaupun direncanakan. Secara akad ya. Tapi karena itu zalimnya nak. Ini zalim. Tapi orang tetap berpikir ya, value barang ketika dibeli itu apakah modalnya sudah kembali dalam setahun. Contohnya Ambo beli HP kan. Kalau Ambo pribadi memandang HP 5 juta itu mesti tahan 5 tahun. Ya nak. HP 5 juta mesti tahan setidaknya dulu tahun 2008 balik. Tapi kini HP 5 tahun tuh sampai tahun tahannya seperti itu ya nak. Ya sama seperti HP kan seperti itu ya. Kalau istilahnya sekarang HP yang kita beli tahun 2021, upgrade anunya, softwarenya sampai tahun berapa? Itu contoh. Boleh enggak tuh ya? Karena memang semua barang tuh pasti ada batas. Ya, enggak mungkin orang memasang timer untuk rusak segitu, enggak mungkin juga kan. Tapi dia tahu ini misalkan dia pakai rangka ESAF ya. Berapa lama? Ya, dia tahu. Ya, tapi tentu ya, ada rupa, ada harga. Tapi saya lihat video orang memang main motor di pantai. Iya. Cuci aja lawi. Itu orang-orang cerdas. Ya. Gratis bro. Siram aja lawi. Itu orang-orang cerdas deh. Spesial snowflake. Ya, nanti kita lanjutkan ya. Wallahu ta'ala. A few moments later. Lanjut ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tanbihun, peringatan. Juzima bil awwali fi suwarid. Ya, ditegaskan dengan yang pertama dalam beberapa kasus. Dengan yang pertama berarti dianggap apa? Jenisnya. Bukan dianggap berdiri sendiri, tapi dianggap dengan yang sejenis. Ya, berarti zakar yang terpotong dianggap dia sama dengan bagian tubuh orang dengan jenisnya. Dia tidak berdiri sendiri. Minha di antaranya man khuliqa lahu wajhani lam yatamayyaz az-zaida minhuma. Man siapa? Orang yang khuliqa diciptakan lahu baginya wajhani, 2 wajah. Dia punya 2 wajah atau 2 kepala. Ya, ada manusia punya 2 wajah atau 2 kepala. Lam yatamayyaz az-zaida minhuma. Lam tidak yatamayyaz membedakan, tidak mampu membedakan. Tidak mampu dia membedakan az-zaid, mana yang tambahan dari keduanya. Mana yang tambahan, mana yang kepala asli, mana yang kepala tambahan. Az-zaid itu kepala tambahan. Kalau jari jempol misalkan jarinya 6 kan tahu kita jari jempol tambahan yang mana kan? Ya, yang kelebihan jari tahu kita. Tapi kalau kepala, ini 2 kepalanya. Ini mana nih kepala asli, mana kepala palsu? Mana wajah asli, mana wajah palsu? Yajibu ghasluhuma qat'an. Wajib membasuh keduanya secara pasti. Ini kan nadir juga, ini kan kejadian jarang-jarang nih kan? Ya, karena dia tidak tahu mana yang pasti, maka dianggap itu bagian dari tubuh juga. Ya, ada 1 kepala asli, 1 kepala tambahan, tapi kita tidak tahu kepala mana yang tambahan, kepala mana yang asli, maka dianggap itu jenisnya, bagian dari dia. Wa man khuliqat bila bakaratin laha hukmul abkari qat'an. Wa man, dan orang yang khuliqat diciptakan bila bakaratin tanpa selaput darah. Perempuan yang diciptakan tanpa selaput darah, laha hukmul abkar. Laha dia punya hukmul abkar, hukum perawan. Dia tetap dikasih hukum perawan. Kan perempuan tidak punya selaput darah itu aneh, jarang, enak. Tapi dia tetap dikasih hukum perawan. Qata'an pasti. Wa man atat biwaladin li sittati ashhurin wa lahdhataini minal wat'i yulhaqu bihi qat'an wa in kana nadiran. Ini lihat. Dan siapa yang mendatangkan
atas siapa yang melahirkan biwaladin dengan seorang anak. Siapa yang melahirkan anak lisittati ashhurin bagi 6 bulan, setelah 6 bulan walahzataini dan 2 saat. Lahzataini bisa jadi ya 40 menit. Ya lahzataini 2 saat bisa jadi 40 menit, 60 menit, 2 jam. Ya, siapa yang melahirkan 6 bulan ditambah dengan 2 saat. Ini 2 saat ini error ya hasilnya margin error ya. Margin errornya nih. Kan kita bilang batas minimal hamil kan 6 bulan. Nah, ditambah dengan lahzataini 2 saat ya, tambahlah margin errornya 2 saat. Minal wad'i sejak terjadi hubungan badan yulhaqu bihi maka dinisbat anak kepada si pewata, kepada si laki-laki yang mewata. Maksudnya suaminya wa in kana nadiran, meskipun ini jarang sekali. Kita katakan kelahiran 6 bulan setelah wata itu mungkin terjadi, tapi jarang. Tapi walaupun jarang, dia mungkin terjadi. Makanya kita tetapkan bahwa itu anaknya. Ya, dia jangan kaget, 6 bulan nikah udah lahir anak, itu anak siapa? Ya anak suaminya. Ya, anak suaminya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan baru itu enggak anaknya. Ini sih normal lah. Ya, 6 bulan masih wajar. Karena kami ini sebagai peserta yang setahun 6 bulan anaknya. Prematur kan. Itu ulang tahunnya kapan tuh kalau anak lahir prematur? Apakah estimasi lahir atau memang pas lahir kan? Makanya sistem perumuran orang Korea itu kadang-kadang lebih logis ya. Karena orang Korea itu dihitung umurnya bukan sejak lahir, tapi 9 bulan sebelum lahir. Misalkan umurnya 21 tahun, aslinya 20 tahun. Ya. Karena dia hitung 21 tahun sejak dia terjadi pembuahan. Lanjut. Wa yulhaqu bihi qat'an, dinisbat si anak kepada si bapaknya secara pasti wa in kana nadiran, meskipun ini jarang-jarang. Ini jarang seperti itu. Wa juzima bitsani fi suwarin, dan ditegaskan dengan yang kedua, ya dianggap dia berdiri sendiri, tidak dinisbat, tidak ditempel segala macam, fi suwarin, dalam beberapa contoh. Minha al-asbu'uz zaidatu la tulhaqu bil asliyati fid diyati qat'an wa kadza sairul adha'i. Al-asbu'uz zaidah, jari tambahan, jari-jari tambahan. Al-asbu' ini mufrad sebenarnya, jamaknya asabi'. Asbu'uz zaidatu, jari tambahan. La tulhaqu bil asliyati, tidak dinisbat dia, tidak disandingkan dia dengan asliyah, dengan jari yang asli. Fidyah, dalam diat. Ya kita katakan 1 jari 10 unta, enak. Kalau 10 jari dipotong 100 unta, kan itu masalah diat. Kalau yang dia potong adalah jari tambahan seseorang, apakah dia bayar diat? Tidak bayar diat. Takzir tetap. Takzirnya bukan jinayat, tapi karena menyakiti orang. Fidyati, dalam diat, qat'an, secara pasti. Wa kadza sairul a'dha'i, begitu pula seluruh anggota tubuh yang tambahan. Ya. Kalau kepala tadi berbeda, kepala kita tidak tahu mana kepala asli, mana kepala tambahan. Kalau jari kan tahu kita. Jari tahu kita, ya enggak? Kaki tambahan tahu kita. Dari mana kita tahu kaki tambahan dengan kaki yang asli yang dipakai berjalan? Ada ya? Saya lihat di VCD dulu ya ketika kita sekolah. Keajaiban Allah judul VCD-nya. Ada bukit seperti kucing, ada penampakan jin dalam goa, ada perempuan berkaki 3, perempuan berkaki 4. Sampai sekarang masih ada tuh, bisa dilihat di Google ya. Freak show ya, kalau orang-orang dulu nyebutnya freak show. Ya, pertunjukan orang-orang aneh. Ada orang kakinya 4. Kenapa? Karena dia aslinya kembar siam. Tapi saudara siamnya itu nempel. Yang tersisa cuma kakinya aja 4. Jadi dia punya 4 kaki. Ya. Kalau yang sering kita lihat itu kan tangan. Jari. Ya, tambahan jempol ya. Teman saya ada yang punya jari kaki 12. Jari manisnya yang tambah, bukan jari kelingkingnya. Jadi kelihatan memang jari kakinya tuh pas jari manis tuh nambah 1. Nambah 1 jari manis kakinya tuh.
itu nggak ada diet sih. Jadi tambahan enggak? Takzir tetap ya. Takzir tetap, dietnya enggak. Tetap dihukum dia. Mentang-mentang nyubit orang aja dihukum ya. Apalagi motong. Lah. Lanjut. Al-qa'idatu tasi'ata asyrata, kaidah yang ke-19. Oh, udah mau tamat. Nah, kita bacalah seberapa bisa, pokoknya pertemuan selanjutnya kita khatam ya. Nanti Jumat depan kita syukuran. Khataman. Kalau di Mesir, kalau khataman kitab itu ada hadrah biasanya. Salawat. Kaidah 19, al-qadiru 'alal yaqin hal lahul ijtihad wal akhdhu bidzan. Al-qadiru 'alal yaqin, orang yang bisa yakin, bisa dia mendapatkan keyakinan. Hal lahul ijtihad, apakah boleh baginya ijtihad? Karena ijtihad ini cuma menghasilkan zon, ya nak? Dia bisa yakin. Istilahnya sekarang di balik tembok itu ada air nak? Contohnya dia sedang nyari air nih. Di balik tembok itu ada air atau tidak? Kalau ingin yakin, jalan dia sedikit, lihat di balik tembok. Ya, tapi kalau dia cuma pakai apa istilahnya? Korinah, enak. Bunyi air nak ada. Kemudian burung-burung tidak ada terbang-terbang seperti itu. Itulah contohnya. Kalau di perang Mesir kan ada tembok, burung tidak ada di atas, tidak ada hijau-hijau, itu kan ijtihad namanya. Tapi tetap saja ijtihad itu zonni, bukan qat'i. Bolehkah dia mengambil yang zon? Ya, kita bisa mendapatkan keyakinan. Contohnya waktu sholat, enggak? Waktu sholat dengan ilmu hisab itu apa namanya tuh? Zon. Hisab itu cuma menghasilkan zon. Kalau ingin yakin waktu sholat masuk, gimana caranya? Tengok matahari. Bisa kita tengok matahari sekarang? Bisa. Bisa tengok matahari. Nah, kenapa kita pakai hisab? Nah, kan di sini juga nih masuk kaidahan ini. Orang yang bisa mendapatkan yakin, bolehkah dia mengamalkan yang zon? Bolehkah dia berijtihad? Masuk sawal berarti ya. Ah ya. Fi khilaf, ada khilaf. Wa tarjih mukhtalifun fil furu', dan yang kuat itu berbeda-beda tergantung furu'. Faminha, maka diantaranya man ma'ahu ina'ani, orang yang punya dua bejana. Man ma'ahu ina'ani, yang punya dua bejana. Ahaduhuma najisun, salah satunya najis. Ya. Wa huwa qadirun ala yaqinin, dan dia mampu atas keyakinan taharah. Dia mampu yakin atas taharah. Bikaunihi alal bahri. Nah, semisal dia berada di atas laut, di kapal misalkan. Ya, dia bisa saja memakai sesuatu yang yakin. Ini kan kalau ingin yakin, dia punya dua bejana. Yang mana nih yang najis, yang mana nih yang suci, kan dia enggak tahu. Kalau ingin yakin gimana? Basuh dua-duanya. Yakin dia suci. Dia di laut, aman tuh. Au indahu tsalitsun tahirun, atau dia punya bejana satu lagi yang pasti suci. Kan pasti ini, pasti suci. Atau dia di laut, pasti suci. Ini dia tetap ingin pakai salah satu dari dua bejana itu juga. Gimana? Au yaqdiru ala khaltihima wa huma qullatani. Atau dia mampu untuk mencampurkan keduanya. Istilahnya satu bejana isinya satu kulah, satu bejana isinya juga satu kulah, yang salah satunya najis, yang salah satunya suci. Kalau ingin suci dua-duanya gimana? Digabungkan kedua-duanya. Sehingga totalnya menjadi dua kulah. Kalau dua kulah berarti kan suci. Dia bisa menggabungkan sehingga yakin dia suci. Wajib tak dia menggabungkan kedua-duanya? Akan itu pertanyaan. Wal asahu annahu lahul ijtihad. Yang paling sahih dia tetap boleh berijtihad. Walaupun dia bisa bersuci dengan air laut, walaupun dia punya satu air dalam bejana yang pasti suci, tapi yang dua tadi boleh tetap dia berijtihad. Mencari mana yang suci di antara kedua-duanya. Ya. Wa minha, dan di antaranya law kana ma'ahu thawbani, kalau dia punya dua kain, ahaduhuma najisun, salah satunya najis. Wa huwa qadirun ala tahirin biyaqinin, dan dia mampu atas kain suci dengan yakin. Maksudnya ada kain yang lain yang jelas suci. Tapi dia ingin dua baju ini juga. Baju ini yang kena najis kemarin yang mana ya? Lupa juga saya, dia bilang.
Apa kata istrinya? Pakai baju ini aja bang, baju ini jelas suci, nih abang milih baju 2 itu juga. Boleh nak dia menentukan mana yang bernajis di antara 2 baju, ataukah dia harus memakai baju yang diserahkan istrinya tadi? Wal asahu annahu lahul ijtihad. Yang lebih sahih dia boleh berijtihad dari 2 kain tadi, mana yang bernajis, mana yang tidak. Wa minha man syakka fi dukhulil waqti wa huwa qadirun ala tamkinil waqti awil khuruji minal baitil muzlimi li ru'yati syamsi. Wal asahu anna lahul ijtihad. Nah, ini yang kita bahas tadi. Man syakka, siapa yang ragu fi dukhulil waqti, pada masuknya waktu. Ini waktu asar udah masuk atau belum? Waktu maghrib udah masuk atau belum nih? Wa huwa qadirun ala tamkinil waqti, dan dia mampu ala tamkinil waqti, untuk menentukan waktu. Dia mampu untuk menentukan waktu secara pasti. Awil khuruj minal baitil muzlim, atau keluar dari rumah yang gelap. Rumahnya gelap, enak keluar dari rumah yang gelap, li ru'yati syamsi, untuk melihat matahari. Di luar nampak matahari. Ya, kalau melihat matahari kan yakin tuh. Wal asahu annahu lahul ijtihad. Yang paling sahih dia boleh berijtihad. Anna lahul ijtihad. Sesungguhnya boleh baginya ijtihad. Ini karena dalilnya juga tidak tegas ya. Kata Allah apa? Aqimis salata liduluki syamsi, bukan liru'yati duluki syamsi. Beda ya. Kalau Allah bilang liru'yati duluki syamsi, berarti memang kita harus melihat proses tergelincirnya matahari. Tapi Allah bilang bukan liru'yati duluki syamsi. Allah bilang liduluki syamsi. Berbeda dengan awal Ramadan. Awal Ramadan Nabi jelas-jelas mengatakan sumu liru'yatihi, bukan liwujudihi, tapi liru'yatihi. Berpuasalah karena melihatnya, bukan karena adanya. Nah, ini pangkal perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU nih. Muhammadiyah mengatakan apa? Nampak atau tidak, yang penting hilal sudah ada. Kalau hilal sudah ada berarti sudah masuk bulan baru. Kalau orang-orang NU mengatakan ya enggak peduli kita ya ada atau tidaknya, nampak enggak? Karena redaksi hadisnya mengatakan li ru'yatihi, karena melihatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita pakai kaidah al-akhdhu bil aqal ya. Makanya jalan untuk mencari air bagi orang yang mau tayamum itu ya jalan kaki, bukan pakai jet, bukan pakai motor. Kita pakai batas minimal. Sekarang sebodoh-bodoh orang melihat hilal bisa enggak? Sebodoh-bodoh orang terhadap ilmu astronomi melihat hilal bisa enggak dia? Bisa. Ya, walaupun orang tuh sangat-sangat bodoh, enggak pandai berhitung. Karena melihat hilal itu adalah bahasa universal. Orang cerdas bisa lihat hilal, orang bodoh pun bisa lihat hilal. Nah, makanya itu yang kita jadikan standar, bukan standar orang pintar ya, enggak, apalagi dukun ya, enggak bisa lihat. Lihat gunung nampak hilal. Lanjut. Wa minha as-salatu ilal hijri. Salat menghadap kepada hijr Ismail ya. Al-asahu, yang paling kan hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah enggak? Zon. Hijr Ismail itu merupakan bagian dari Ka'bah, tidak yakin. Yang pasti Ka'bah itu apa? Memang bangunan Ka'bah. Sedangkan apakah hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah atau tidak? Zon. Dia mampu menghadap Ka'bah, tapi dia justru hanya, misalnya ini Ka'bah, ini hijr, dia salat di sini. Dia ngadapnya ke Ka'bah sini atau ke sini? Kalau ke sini kan baru zon. Ini kan hijr ini kan bagian Ka'bah, oke, tapi dia kan zon bagian dari Ka'bah. Yang yakin Ka'bah memang bangunan Ka'bah. Jadi sah enggak dia salat seperti ini? Atau harus seperti ini dia salat menghadap Ka'bah? Nah, itu pertanyaannya. As-salatu ilal hijri, salat menghadap hijr. Al-asahu adamu sihatiha. Yang paling sahih tidak sah dia. Ilal qadril ladzi warada fihi annahu minal baiti. Ya, tidak sah kepada kadar yang datang padanya kabar, yang ada dalilnya, warada fihi itu yang ada dalilnya annahu minal baiti, bahwa dia adalah bagian dari Ka'bah. Ya. Jadi yang di hotel-hotel kan itu bisa saja menghadapi itu. Nampak enggak? Diwujudkan dengan tadi. Nampak enggak? Kan itu aja. Kalau enggak nampak berarti kita ijtihad. Sekarang dia benar-benar sholat di nih, di dalam Masjidil Haram, nampak dia Ka'bah tuh, tapi dia sholat menghadap hijr Ismail. Kan yakin tuh. Kalau yang di hotel enggak ada yakin. Yang di hotel enggak ada yakin, apalagi yang di luar kota Makkah enggak ada yang yakin, itu zon semua.
Ya, walaupun dia sholat kepada Hijr Ismail yang merupakan bagian Ka'bah berdasarkan satu riwayat. Kenapa? Wasababhu ikhtilafur riwayat. Sebabnya adalah karena ada perbedaan riwayat. Tentang Hijr Ismail itu ada perbedaan riwayat. Fa fi lafzin, dalam satu lafaz, al-hijru minal baiti, Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Wa fi lafzin, dan pada lafaz yang lain, sab'atu adru'in. Ya, cuma 6 hasta. Cuma 6 hasta, 3 meter aja. Wa akhar, ya 3,5 meter. Ya, dalam redaksi lain 3 meter. Ya, 6 hasta. Yang lain 5 hasta. Wal kullu fi sahihi Muslim, dan semua riwayat ini dalam Sahih Muslim. Jadi batas Hijr Ismail yang masuk Ka'bah ini khilafiyah juga. Itu masalahnya. Ya. Nah, makanya zon saja kita menghadap. Kalau menghadap kepada Hijr Ismail itu salat kita berarti zon menghadap kiblat. Kita mampu untuk yang yakin. Yang yakin itu apa? Menghadap betul kita ke bangunan Ka'bah. Fa'adalna anhu ilal yakin, maka berpaling kita anhu darinya. Adalna, berpaling kita anhu darinya kepada yang yakin. Berpaling kita dari Hijr Ismail kepada Ka'bah. Hijr Ismail ini zon, sedangkan Ka'bah itu yakin, wa huwal Ka'bah, dan dia yang yakin itu apa tuh? Ka'bah. Qalahus Suyuti, dikatakan oleh Suyuti. Wa dzakara min furu'iha aidan, dan Suyuti menyebutkan, dzakara menyebutkan dia, si Suyuti, Imam Suyuti, min furu'iha, di antara furu'nya aidan juga al-ijtihadu bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam wa fi zamanihi wal asahu jawazuhu. Ijtihad bi hadratihi, dengan hadirnya Nabi. Sahabat Nabi boleh ijtihad enggak saat Nabi masih hidup? Kan itu pertanyaan. Nah, ini pembahasan. Ijtihad bi hadratihi, ijtihad dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi, pada zaman Nabi. Wal asahu jawazuhu, yang paling sahih boleh. Jadi Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman ketika mendapati perkara, enggak perlu utus kirim surat lu dulu ke Madinah, enak. Nabi ini permasalahan di Yaman, enggak perlu. Ijtihad, walaupun iya kan zon tuh, ijtihad sahabat itu zon, sedangkan sabda Nabi yakin. Ya, ijtihad. Sahabat tidak mungkin memungkiri Rasulullah. Ya, sahabat yang alim dan bertakwa ya. Ya, fi zamani, pada zaman Nabi. Ini luar biasa ya. Ijtihad bi hadratihi fi zamanihi. Apa disebut wa fi zamanihi, di zaman Nabi. Orang sekarang kan bisa saja berjumpa Nabi kemudian bertanya pada Nabi terkait fatwa, enggak? Ya kan? Nah, itu makanya disebut fi zamanihi, pada zaman hidup Nabi. Karena orang sekarang bisa saja berjumpa Nabi walaupun ini bukan zaman Nabi lagi, tapi orang bisa saja berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ijtihad boleh sekarang. Sekarang pertanyaan, sahabat di Madinah boleh berijtihad enggak? Di masa Nabi hidup. Al-asahu jawazuh, yang paling sahih boleh dia. Intah. Selesai. Tanbihun juzima bil man'i fima idza wajada al-mujtahidu nassan fala ya'dulu anhu ila al-ijtihadi jazman. Ditegaskan bil man'i dengan larangan mengambil zon. Ya, ditegaskan dengan larangan mengambil zon dalam kasus apa? Fima idza wajada al-mujtahidu nassan. Fima dalam kasusnya apa? Idza, jika mujtahid, seorang mujtahid wajada, menemukan nas, menemukan dalil. Kalau mujtahid menemukan dalil yang yakin pasti, maka tidak boleh berijtihad. Fala ya'dulu anhu ila al-ijtihad, maka tidak boleh berpaling dia dari nas kepada ijtihad. Tidak boleh berpaling dari nas kepada ijtihad jazman, secara pasti. Wa fil Makkiyyi, dan pada daerah Makkah, la yajtahidu fil qiblati jazman, tidak boleh berijtihad terkait kiblat. Orang Makkah ya, tidak boleh berijtihad terkait kiblat. Cali benar, ma Masjidil Haram, itu dia Masjidil Haram, itu dia menghadap ke situ menghadap. Ini dulu ketika memang di sekeliling Masjidil Haram tidak ada bangunan-bangunan yang lebih tinggi daripada Masjidil Haram, tidak. Ini bangunan sekeliling Masjidil Haram. Masjidil Haram itu dah lebih rendah daripada bangunan sekitarnya ya. Repot. Tidak nampak lagi. Ya, wa furriqa, ya, dan dibedakan bainal qiblati wal awani, antara kiblat dan awani bejana. Bejana boleh ijtihad tadi.
Kiblat kok enggak boleh ijtihad? Kenapa harus yakin? Kenapa harus benar-benar kita lihat Ka'bah baru kita sholat? Bagi orang Makkah, ya enggak? Apa bedanya? Bi anna fil i'radi 'anil ijtihadi fil aniyati idha'atu malin. Bi anna dengan bahwa sesungguhnya fil i'rad 'anil ijtihad, dalam menolak ijtihad, menolak ijtihad atau menentang ijtihad dalam bejana aniyah. Ya, kalau kita tidak perbolehkan ijtihad dalam aniyah, dalam bejana, maka dalam hal itu ada apa? Idha'atul mal, buang-buang air kita. Ya enggak? Kan terbuang air jadinya kalau enggak berijtihad kita. Idha'atul mal jadinya, siap menyia-nyiakan harta. Wa bi annal qiblata fi jihatin wahidatin. Dan bahwa sesungguhnya kiblat itu, dalam kiblat tidak ada, kalau pindah kiblat kan tidak ada hilang harta kita ya. Nah, dan dia fi jihatin wahidatin, dan dia kiblat itu cuma satu arah. Kiblat itu cuma satu arah. Fa talabuha fi ghairiha ma'al qudrati 'alaiha abathun. Maka mencari kiblat, fa talabuha, maka mencari kiblat fi ghairiha, pada selain kiblat. Mencari kiblat pakai HP, mencari kiblat pakai kompas, padahal kita mampu melihat Ka'bah. Kita mampu melihat Ka'bah pakai HP. Itu apa namanya tuh? Abathun. Ma'al qudrah, padahal mampu, alaiha, atasnya kiblat adalah abathun, sia-sia kerajaan. Wal ma'u jihatuhu muta'addidatun. Sedangkan air jihatuhu, arahnya, sumbernya itu muta'addidah, berbeda-beda. Air itu banyak jenisnya. Ya. Kiblat itu satu arahnya, air itu banyak. Wajuzima bil jawazi, dan ditegaskan, ditetapkan dengan kebolehan, boleh berijtihad fi man istabaha alaihi labanun tahirun wa mutanajjisun. Fi man, pada orang yang istabaha alaihi, ragu atasnya atau tersamar atasnya, labanun tahirun, susu yang suci dan susu yang ternajis. Susu. Ada susu suci, ada dia punya 2 gelas susu. Yang satu rasa-rasanya tadi diminum oleh kucing. Setelah kucing itu makan tikus. Dia nampak kucing makan tikus. Setelah kucing ini makan tikus, diminumnya salah satu dari 2 gelas susunya. Pergi dia, kemudian balik dia lupa dia gelas mana ya yang tadi diminum kucing ya. Bukan karena air liur kucing najis ya kita katakan, tapi karena kucing itu baru makan tikus dan tikus itu berdarah ya kan. Nah, berarti mulut kucing kan bernajis ketika itu. Mana nih susu yang najis nih katanya. Wa ma'ahu thalithun tahirun biyaqin, dan dia punya 1 gelas lagi yang pasti suci. Misalkan 1 gelas lagi di kulkas. Mana yang akan dia minum? 2 gelas yang ada di meja ataukah yang 1 gelas di kulkas? Walaqtirar, dan dia enggak darurat, susu itu enggak darurat, dibuang pun semua susu enggak masalah. Ya, walaqtirar, dan tidak ada darurat. Fa innahu yajtahidu bila khilaf, maka sesungguhnya dia yajtahidu, boleh berijtihad tanpa ada khilaf. Karena susu lebih berharga daripada air ya. Naqalahu fi syarhil muhadzab, menukil akannya dalam kitab Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Itu tentang ijtihad ya. Jadi memang berbeda-beda. Kita bisa yakin kok ambil secara konsep kan sebenarnya kalau bisa yakin ngapain ambil zon ya enggak? Ya, tapi kalau kita ambil zon semua bisa jadi harta terbuang seperti air tadi. Seperti susu tadi. Nah, makanya kaidah fikih ini kita tidak meninggalkan dalil tapi berpindah dari satu dalil kepada dalil yang lain. Itu istithna. Sebagaimana Umar tidak memotong tangan bukan meninggalkan dalil tapi berpindah dari dalil kepada dalil lain. Umar menyatakan bahwasanya saudara sebapak tetap dapat warisan dalam perkara himariah. Ya, kalalah dia punya saudara kandung, dia punya saudara sebapak, dia punya pula saudara seibu. Yang dapat warisan siapa? Saudara sebapak dapat warisan asobah. Saudara seibu dapat juga warisan 1/6. Saudara kandung asobah. Saudara sebapak terhijab. Kalau ada saudara kandung maka saudara sebapak tidak dapat. Saudara seibu justru dapat. Nah, berarti kan seolah-olah Umar meninggalkan dalil. Tidak meninggalkan dalil, berpindah dari satu dalil kepada dalil yang lain. Apa itu? Qiyas jali itu. Kalau saudara seibu saja dapat, apalagi saudara sebapak. Itu contoh. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Itulah mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan.
Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.